Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Herlina Siswandari di Belajar Asik bersama Cendekia Bumi Kartini. Oke, di video kali ini kita masih membahas soal-soal ujian sekolah dan juga asesmen madrasah, di mana soal-soal yang kita bahas ini berdasarkan referensi dari tahun sebelumnya ya. Dan ini adalah video part ke-6. Jadi teman-teman silakan yang belum nonton video part pertama sampai ke-5, silakan kalian tonton dulu dan coba kalian kerjakan gitu ya. Oke. Di video kali ini nanti kita bahas ada 5 soal ya kan, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini ada soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel ya, di mana kita diminta mencari himpunan penyelesaian dari 3 dikali X min 4 kurang dari sama dengan X plus 8 dengan X-nya adalah bilangan bulat. Oke, kita bahas ya. Itu soal gampang sekali dan kalian jangan sampai ini nggak bisa nih, karena ini mudah sekali ya. Oke, kita bahas. Di sini kita punya 3 X min 4 kurang dari sama dengan X plus 8. Nah, di sini ini kita jabarkan dulu. Yang kiri ini kan ada 3 kali X min 4. Berarti ini kalikan satu per satu biar nanti kurungnya hilang gitu ya. Nah, berarti kita peroleh 3 kali X ini 3X. Terus 3 kali min 4 itu min 12 kurang dari sama dengan X plus 8. Oke, nah di sini X-nya kita satukan di kiri semua. Sedangkan yang nggak ada X-nya ini kita pindah ke kanan gitu ya. Nah, berarti kita peroleh ini 3X, X-nya yang ini pindah kiri jadi min X, kurang dari sama dengan, oke ini 8-nya tetap di kanan, terus min 12-nya kita pindah ke kanan jadi plus 12. Maka 3X kurangi X itu kan 2X. Kurang dari sama dengan 8 tambah 12 itu 20. Maka X-nya kurang dari sama dengan 20. Ini bagi 2 ya, 20 per 2 ya. Maka X-nya kurang dari sama dengan 10. Nah, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 10. X elemen bilangan bulat. Udah selesai gitu. Udah ya. Nah, satu hal yang perlu teman-teman tahu di sini ini kan pas pembagiannya, di sini pembagiannya kan bilangan positif ya, yaitu dibagi 2 nih. Nah, khusus untuk pertidaksamaan linear, jadi kalau misalnya kita bagi dengan bilangan negatif, itu tuh tandanya harus kita ubah ya. Jadi contohnya ada soal lain. Oke, ini yang nomor 1 selesai ya. Kita tak kasih contoh yang soal lain. Misalnya nih kita punya minus 4X kurang dari sama dengan 20. Misalnya ada soal kayak gini. Nah, ini kan berarti nanti kan X, terus ini kan 20 per min 4 ya kan. Nah, ini kan dibagi negatif 4 ya. Kalau pembagian negatif itu tuh tandanya harus diubah. Jadi kalau awalnya kurang dari sama dengan, maka harus diubah jadi lebih dari sama dengan gitu ya. Terus kalau awalnya tuh lebih dari, maka harus diubah jadi kurang dari. Sehingga kita peroleh X-nya lebih dari sama dengan minus 5. Nah, itu ya. Itu satu hal yang perlu teman-teman ingat karena kebanyakan tuh lupa gitu. Kalau pembagian dan perkalian negatif itu wajib tandanya diubah. Kalau awalnya lebih dari maka jadi kurang dari. Kalau awalnya kurang dari maka jadi lebih dari gitu ya. Tapi kalau pembagiannya bilangan positif ya berarti tandanya nggak diubah ya, tetap gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ternyata tentang sudut pusat dan juga sudut keliling ya. Oke, kita bahas. Pada gambar di atas, besar sudut OAB. Oke, mana nih? OAB. Oke, ini ya. Ini 40 derajat. Hitunglah besar sudut OBA. Oke. OBA. Nah, yang ini nih, ini yang ditanyain.
Nah, berarti di sini ya kan kalau kita mau mencari sudut OBA ini kan segitiga AOB ya. Kalian lihat segitiga AOB di mana AO ini merupakan jari-jari dan OB itu juga merupakan jari-jari. Sehingga kan pasti panjangnya sama. Oh ya, ini O itu titik pusat lingkaran ya. Jadi AO itu jari-jari, BO itu juga jari-jari. Sehingga panjang AO itu sama dengan panjang BO. Sehingga segitiga apa ini? Nah, pastinya segitiga sama kaki gitu ya. Sehingga sudutnya ini besarnya, sudut yang di kakinya ya, besarnya sama. Artinya yang A ya, sudut OBA itu sama dengan sudut OAB, yaitu 40 derajat. Nah, ini sama nih, ini 40. Oke, gitu ya. Lanjut yang B, sudut AOB. Oke, sudut AOB. AOB yang ini nih, yang atas nih, sudut AOB. Nah, tadi kita punya segitiga AOB, di mana sudut OAB-nya 40, OBA-nya juga 40. Dan kalian tahu, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga sudut AOB ya tinggal kita kurangkan ya. 180 dikurangi ini 40, dikurangi yang sudut OBA juga 40 gitu ya. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu harus 80. Jadi sudut yang A ini OAB ditambah sudut OBA ditambah sudut AOB itu wajib 180 gitu ya. Oke, berarti hasilnya adalah 100 derajat. Terakhir yaitu sudut ACB. Sudut ACB. Oke, sudut ACB yang ini nih ya. Nah, sudut ACB ini merupakan sudut keliling, teman-teman. Kenapa? Karena titik sudutnya ini ya, titik sudutnya, titik C ini berada di sisi lingkaran. Jadi, kalau titik sudutnya tuh di sisi lingkaran ini ya, itu namanya sudut keliling. Tapi kalau titik sudutnya di pusat lingkaran, itu berarti sudut pusat, gitu ya. Oke, untuk mencari sudut ACB, kita bisa menggunakan hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat. Di mana, ya saya tulis sini ya, sudut keliling itu sama dengan setengahnya sudut pusat. Dengan catatan sudut keliling dan sudut pusat ini menghadap busur yang sama ya. Jadi kalau kita punya sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka sudut keliling itu sama dengan setengahnya sudut pusat. Atau sudut pusat, oke, sebentar, sudut pusat. Nih saya hapus dulu ya. Nah, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita kan tadi mau cari besar sudut ACB. Di mana sudut ACB ini menghadap busur AB yang ini ya. Nah, ACB menghadap busur AB. Dan di sini ada sudut pusat AOB nih. Ini nih. Ini ya. Sudut AOB itu dia juga menghadap busur AB dan itu sudut pusat. Jadi, sudut ACB ya berarti setengahnya sudut pusat AOB, setengah kali sudut AOB. Gitu. Nah, berarti setengah kali sudut AOB-nya adalah 100. Maka hasilnya adalah 50 derajat. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oh ya teman-teman, barangkali ada yang masih bingung, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang B ini masih di sudut pusat sama sudut keliling ya. Oke, di sini kita punya titik O adalah titik pusat lingkaran. Ini adalah titik pusat. Jika sudut QRP berarti yang ini ya. Oke, yang ini 50 derajat, hitunglah besar sudut QSP. Oke, ini. Nah, tadi teman-teman sudah belajar sudut pusat sama sudut keliling. Nah, di mana sudut QRP ini berarti sudut keliling karena titik sudutnya R-nya ini di sisi lingkaran ya. Dan sudut QSP juga
dia sudut keliling gitu. Dan di sini sudut QRP dia menghadap busur QP ya, ini ya. Dan sudut QSP yang mau kita cari juga dia ternyata menghadap busur yang sama, yaitu QP nih, kakinya di QP nih. Nah, di sini ada hubungan sudut keliling ya, di mana sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Oke, itu ya. Itu besarnya sama. Jadi sudut keliling yang menghadap busur yang sama tuh besarnya sama, teman-teman. Nah, di sini kan berarti yang A sudut QSP menghadap busur QP. QRP juga menghadap busur QP. Nah, berarti sudut QSP ya sama dengan sudut QRP, yaitu 50 derajat. Jadi ini sama-sama 50 gitu ya. Oke, yang A sudah, yang B sudut QOP. Nah, sudut apa ini tadi? Ini berarti sudut pusat karena titik sudutnya, titik O-nya merupakan titik pusat lingkaran gitu ya. Dan masih ingat sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling gitu ya. Nah, di sini berarti sudut QOP sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, boleh QSP, boleh QRP karena sama-sama menghadap busur QP ya. Ini saya pakai QRP berarti kali QRP. Berarti 2 kali 50 derajat, maka hasilnya adalah 100 derajat. Mudah ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3 ini kita ke materi kelas 9. Ada bilangan pangkat ya. Dimana di sini pangkatnya adalah pangkat pecahan. Oke, kita bahas. Di sini kita punya 32 pangkat 3/5 ditambah 100 pangkat setengah. Nah, begini teman-teman, jadi kalau pangkatnya pecahan itu kan nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa kita hitung langsung. Kecuali kalau pangkatnya bukan pecahan, misalnya kayak 2 pangkat 3, itu kan berarti 2 kali 2 kali 2 kayak gitu. Tapi kalau pecahan kan nggak bisa langsung ya. Maka kalau pangkatnya pecahan, maka teman-teman harus ubah dulu biar pangkatnya tuh nggak pecahan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa pakai yang sifat kalau kita punya, ini saya hapus dulu ya yang ini ya. Kalau kita punya A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi dengan M, ya kan? Maka nanti pangkatnya tinggal kita kalikan jadi A pangkat N kali M. Nah, kita pakai sifat ini. Nah, jadi di sini kita punya 32 pangkat 3/5 ditambah 100 pangkat setengah, ya kan? Nah, di sini 32-nya ini kita buat dia jadi bilangan berpangkat, gitu ya. Dimana tipsnya, di sini kan pangkatnya kan 3/5. Maka yang 32 ini kita buat biar dia tuh pangkat 5 gitu. Biar nanti tuh bisa kita kalikan, bisa kita coret gitu ya. Nah, 32 itu berapa pangkat 5? 32 itu ternyata 2 pangkat 5 gitu. Nah, berarti di sini 2 pangkat 5, 3/5 gitu ya. Nah, yang 100 juga gitu, kita buat dia jadi bilangan berpangkat. Ini setengah ya sini ya. Nah, berarti karena penyebutnya ini 2, maka kita cari berapa pangkat 2 yang hasilnya 100. Ya, pasti 10 pangkat 2. Karena 10 kali 10 kan 100 ya. Nah, sehingga di sini pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti kan 5 kali 3/5. Nah, 5-nya kan boleh kita coret. Jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Ini kan 1 ya, sama aja. Nah, yang ini juga gitu. 10 pangkat 2 pangkat setengah kan di sini kan. Berarti kan 2 kali setengah. 2 kali setengah ya sama dengan 1. Ini 2-nya kita coret ya. Sama dengan 1. Berarti 10 pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 3 itu kan 8.
ditambah 10 pangkat 1 itu 10, maka hasilnya adalah 18. Dah selesai gitu ya. Jadi triknya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 4, ini ada soal transformasi geometri. Nah, teman-teman yang sudah lihat video part 5 pasti bisa mengerjakan soal nomor 4 karena video part 5 kemarin kita membahas transformasi geometri ya. Oke, kita bahas. Di sini kita punya titik P double aksen. Berarti ini bayangan ya. Nah, merupakan bayangan titik P setelah direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dilanjutkan rotasi. Oke, ini tadi kita garisi dulu ya. Titik P double aksen 2,5 min 5 itu bayangan setelah direfleksi garis terhadap garis Y sama dengan min X. Dilanjutkan rotasi sejauh 180 derajat dengan pusatnya adalah di 0,0. Tentukan koordinat titik asalnya, berarti titik P-nya tuh awalnya tuh berapa gitu ya. Oke, di sini karena kita mau mencari koordinat titik asalnya, berarti ini kita misalkan dulu ya. Misalnya koordinat titik asalnya nih X, Y. Oke, karena kita nggak tahu berapa ya. Nah, titik awalnya ini kan X, Y. Kemudian tadi direfleksikan, oke, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, teman-teman, kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya itu tinggal ini kita balik Y, X ya kan, kemudian kita negatifkan semua. Jadi bayangannya jadi min Y, min X gitu ya. Nah, jadi kalau pencerminan terhadap Y sama dengan min X tadi caranya adalah kita balik titiknya, kemudian kita negatifkan semua. Jadi min Y, min X gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dirotasi dengan pusatnya di O sejauh 180 derajat. Nah, masih ingat? Kalau kita rotasi terhadap 180 derajat, itu berarti bayangannya itu kan kita negatifkan semua. Jadi di sini kan min Y, min X dinegatifkan semua. Dinegatifkan tuh dikalikan negatif ya. Jadi kita peroleh Y, X. Nah, itu. Nah, nanti silakan teman-teman bisa buka lagi rumus rotasi. Silakan kalian nonton di video part 5. Di situ ada rumus rotasi ya. Kemudian juga silakan kalian buka lagi rumus-rumus refleksi. Karena refleksi itu banyak sekali rumusnya. Bisa pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan lainnya. Dan kita kan nggak tahu ya soalnya itu nanti pencerminannya terhadap apa. Jadi teman-teman silakan kalian buka lagi gitu ya. Oke, di sini ternyata bayangan akhirnya adalah Y, X. Di mana tadi diketahui P double aksennya itu 2, min 5. Sehingga dari sini kita peroleh ini kan ada P double aksen. Berarti ini yang depan Y-nya ini sama dengan yang depan ya, yaitu 2, X-nya itu yang belakang, min 5 gitu. Jadi kita peroleh maka Y-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 5. Nah, dari sini kita peroleh jadi titik asalnya, koordinat titik asalnya ya, adalah P. Ingat tadi koordinat awalnya itu X, Y, X-nya min 5, Y-nya 2. Oke, selesai. Itu ya. Kita ke soal terakhir. Ada bangun ruang sisi lengkung gabungan ya. Nah, di sini ada yang atas ini kerucut, yang bawah ini setengah bola. Kita diminta mencari volume bangun di atas. Oke, kita bahas. Ini berarti volume gabungan, teman-teman. Jadi, kalian harus cari volume kerucut dan juga volume bola itu ya. Nah, sekarang volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, di sini ini kita tulis dulu, R-nya itu kan sama dengan 7. Terus 25 ini adalah S-nya atau panjang garis pelukisnya, yaitu 25.
Sehingga T-nya kita belum tahu ya, ternyata T-nya ini, maka harus kita cari. Dan kalau teman-teman perhatikan ini kan bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa pakai teorema Pythagoras. Oke, berarti T kuadrat sama dengan, ya kan, ini 25 kuadrat, S kuadrat ya, dikurangi R-nya yaitu 7 kuadrat. Maka kita peroleh 25 kuadrat itu 625 kurangi 49. Maka di sini kita peroleh hasilnya adalah berapa nih? 576 ya. Sehingga T-nya adalah akar dari 576, yaitu 24. Oke, T-nya kita sudah ketemu 24 ya. Sehingga kita masukkan ke sini sepertiga kali, karena R-nya 7 maka Pi-nya 22/7. Kemudian R-nya adalah 7 ya. 7 kuadrat berarti 7 kali 7, T-nya adalah 24. Nah, sehingga di sini 7-nya kita coret, ya kan? 3-nya coret sama 24 ya. 24 bagi 3 itu dapat 8. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih. 22 kali 7 kali 8. Oke, kalikan sini ya. 22 kali 7 itu sama dengan ini 14. Kemudian 2 kali 7 14 tambah 1 15. Kita kalikan sama 8 berarti 4 kali 8 32, 5 kali 8 40 tambah 3 43. Maaf, ini 43. Nih saya hapus dulu ya. Oke, tadi 5 kali 8 40 tambah 3 43. Kemudian 1 kali 8 tambah 4 12. 1 2 3 2. Oke, kita sudah ketemu volume kerucutnya. Kemudian volume bolanya karena dia setengah ya, maka harus setengah kali. Rumus volume bola itu 4/3 Pi R pangkat 3. Sehingga kita peroleh setengah kali 4/3 kali Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 ya. 7 kali 7 kali 7. Sehingga di sini ini 2-nya kita coret sama 22 dapat 11 ya. Kemudian 7-nya ini kita coret, oke, dapat 1 ya. Sehingga kita peroleh, nah ini tinggal kita kalikan nih. 3-nya nggak bisa kita coret ya. Oke, di sini kita kalikan berarti 7 kali 7 itu 49 ya. 49 kita kalikan sama 4. Berarti ini dapat 9 kali 4 itu 36. 4 kali 4 16. 16 tambah 3 ya, 19. Kemudian kita kalikan sama 11. Oke, ini dapat 691. Ini 691. Dapatnya 6, 9, 15, 10, 11, 2. Oke, 2156 kita bagi sama 3. Wah, dapat berapa ini ya? Kita bagi ya. 2156 bagi 3. 21 bagi 3 dapat 7. 7 kali 3 21. 56 ya. 5 bagi 3 dapat 1. 1 kali 3 3. Oke, 26. 26 bagi 3 dapat 8. 8 kali 3 24. Koma ya ini ya. Ini 2 20 berarti dapat 6. Wah, ini kalau kita lanjutin nanti koma 6 terus nih. Berarti 718,67 kita buatkan ya. Sehingga volume gabungannya adalah 1232 ditambah dengan 718,67. Sehingga hasilnya dapat ini 0,67 ya. 8 tambah 2 10, 3 tambah 1 4, simpanannya tadi 5, kemudian 91, 1950,67. Oke, itulah beberapa latihan soal untuk persiapan ujian sekolah dan juga asesmen madrasah jenjang SMP dan juga MTS. Semoga bermanfaat dan sekian dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam prestasi, kita bisa, kita juara. Sampai jumpa di next video.